mulai mungkin dari nomor 1 ya, karena ini ada 8 soal. Kita mulai dari nomor 1. Baik. Kita mulai. Nomor 1 ini katanya sebuah benda awalnya dia di posisi mula-mula. Tapi mungkin di sini tidak ada keterangan posisi mula-mula itu apakah di titik 0 atau di titik berapa gitu ya posisinya. Nah, terus selanjutnya kemudian benda bergerak lurus berubah beraturan saat posisi 200 meter, kecepatan benda 5 meter per sekon. Nah, di sini ada jelas di situ saat posisi 200 meter, kecepatan benda 5 meter per sekon. Saat posisi 700 meter, kecepatan benda 20 meter per sekon. Kecepatan benda tersebut pada saat posisinya 400 meter adalah titik-titik. Kalau kita pahami secara soalnya, dari soalnya ini secara sekilas kita sudah bisa memahami soal ini, pasti ini soal tentang GLBB. Dari mana tahunya? Nah, di sini bergerak lurus berubah beraturan. Berarti gerak lurus berubah beraturan berarti kan GLB gitu ya. Nah, itu pasti GLB itu yang pertama. GLBB bukan GLBB. Nah, bergerak dengan percepatan konstan. Berarti rumus GLB itu kalau kita perhatikan di sini yang diketahuinya tidak ada waktu dan waktu tidak ditanyakan, sehingga di sini kita menggunakan rumus yang ini ya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S gitu ya. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita langsung yang ditanya ini, kecepatan benda tersebut pada saat posisinya 400 meter, kalau kita langsung ke mau mencari yang ditanyakan, itu agak kesulitan gitu ya. Agak kesulitan, kenapa? Karena di situ nilai A-nya belum diketahui gitu. Nilai A-nya belum diketahui. Sehingga memang ini perlu dua langkah gitu ya. 2 langkah. Jadi langkah pertama kita cari dulu percepatannya berapa gitu ya. Gunakan rumus yang sama juga ya, rumus yang sama. Karena di sini pun ada 2 kondisi gitu ya. Ada kondisi saat dari 200 sampai 700 ada di situ. Nah, yang ditanyakan adalah pada saat 400. Nah, gitu ya. Nah, pertama kita cari dulu percepatannya. Nah, kita ambil misalnya yang jelas aja di sini itu posisi awalnya saja, terus posisi akhirnya kita ambil 700, sehingga nanti dari 200 ke 700 berarti kan bergeraknya itu 500 ya. Dari 200 ke 700 berarti perpindahannya itu 500 meter, 700 kurang 200. Nah, saat posisi 200 ini, karena ini kita anggap sebagai posisi awal, nah ini berarti kecepatan awal, kita anggap sebagai kecepatan awal. Terus saat posisi 700 ini kita anggap sebagai kecepatan akhir gitu, atau VT ya kalau di sini. Jadi masukkan ke rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S gitu ya. Nah, di sini VT-nya tadi 20 meter per sekon, V0-nya 5, terus ditambah 2 kali A, S-nya itu 700 kurang 200. Nah, berarti kan 500 ya. 500 berarti 1000. Nah, 1000A. Ini 400, ini dari 20 dikuadratkan. Ini 5 kuadrat itu 25 ya. Nah, sehingga nanti setelah di otak-atik ini ya, dipindah ruaskan, AI-nya itu akan sama dengan 400 kurang 25 sama per 1000. Jadi kalau disederhanakan, itu dapatnya adalah 3/8 meter per sekon kuadrat. Nah, barulah setelah itu kita bisa mencari itu. Nah, jadi VT-nya sekarang yang dicari ya. Jadi kita anggap sebagai akhirnya ya, kecepatan akhir atau di sini nanti berapa VT-nya. Nah, awalnya di mana Kak? Ya udah, awalnya di 2 VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2A kali S gitu ya. Nah, ini VT kuadrat, nah sama dengan V0-nya tadi 5, tetap kita ambil posisi awalnya di 200, kecepatan di situ adalah 5, nah ini dikuadratkan ditambah 2, A-nya tadi 3/8 yang dari atas itu gitu ya, 3/8, nah ini kan S-nya berarti dari 200 ke 400 gitu ya, jadi 400 kurang 200, jadi di situ nanti hasilnya ini 200 ya, 400 kurang 200, tinggal kita kita selesaikan saja perhitungannya di situ.
hasil akhirnya di sini 25 tambah 150. Nah, karena ini masih kuadrat berarti akar ya. Vt-nya itu akar dari 175. Nah, ternyata 175 itu 7 kali 25 gitu ya. 7 kali 25, nah 25-nya diakarin jadi 5, nah akar 7-nya dibiarin gitu ya. Meter per sekon. Ada yang ditanyakan dulu kan nomor 1 ini? Kalau tidak ada mungkin kita lanjut ke nomor 2 ya. Iya, lanjut Kak. Baik. Oke, yang nomor 2. Nah, di sini diletakkan di permukaan air. Rho itu 1 gram per sentimeter kubik. Jika 40% bagian benda tersebut muncul di permukaan air, massa jenis benda tersebut adalah titik-titik. Baik. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini gitu ya. Misalnya di sini 60%-nya tercelup gitu. 60% dari apa? 60% dari volume benda totalnya gitu ya. Nah, terus di situ 40% tadi ada di soal ya. Bagian benda muncul. Nah, berarti itu terapung ya, bendanya. Jadi 40% muncul. Nah, itu benda ini mengalami gaya apung ya. Terus mengalami juga gaya berat gitu. Dan ini seimbang gitu ya. Jadi berat benda sama dengan ini berat gaya apungnya ya. Ini gaya apungnya kayak gitu. Nah, atau ini kalau soal seperti ini sebenarnya cara cepatnya seperti ini. Kalau ini sudah rumus jadi ya. Nah, dari mana rumus ini? Rumus ini tuh bisa diturunkan dari atas ini juga. Kalau ini ada penurunan rumusnya di sini ya. Nah, ini rumus jadinya kayak gini. Jadi kalau ada soal seperti ini, kalau di situ sebagiannya tercelup, nanti rho benda itu sama dengan itu volume tercelup dibagi volume total dikali rho fluida gitu ya. Volume tercelup berarti 60% ya. Atau 60% itu adalah 0,6, 60 per 100 ya. Nah, jadi 60% volume total, jadi 60% dari volume total. Volume totalnya dianggap 1. Atau kalau misalnya mau lebih tergambar lagi seperti ini juga boleh. Jadi nulisnya volume tercelup adalah tadi 60% dari volume total. Nah, volume total dicoret. Jadi kayak gini, kalau mau lebih ke gambar lagi. Jadi rho benda itu ya, rho benda, rho B misalnya ya, kita anggap rho B saja. Itu tadi volume yang tercelup adalah 60% atau 0,6 saja ya. 0,6 dari mana? Dari volume total atau volume benda ya. Nah, volume total atau volume bendanya. Nah, ini Vt lah saya. Ini tadi per Vt gitu ya, per volume total. Sehingga nanti volume totalnya dicoret atau langsung kalau di sini dianggap 1 ya, karena dianggap 100%. Jadi volume total itu 100%. Jadi 100% kan 100 per 100 jadi 1. Jadi makanya di sini langsung dihilangkan kalau di sini ya. Nah, ini kalau kayak gini juga sama saja, ini nanti dicoret ya, jadi dibagi. Ini tadi massa jenis fluidanya adalah 1 di situ ya. 1 gram per sentimeter kubik yang ini. Sehingga hasilnya ya volume bendanya itu rho bendanya, massa jenis benda itu 0,6 gram per sentimeter kubik gitu. Itu untuk cara cepatnya. Jadi rho benda itu sama dengan volume tercelup bagi volume total gitu ya. Jadi celup dulu ya, atasnya celup dulu dibagi totalnya dikali rho fluida gitu ya. Jadi rho benda sama dengan ini yang tercelup di atasnya bagi volume total dikali rho fluida gitu ya. Kalau misalnya kalau misalnya mau lebih meyakinkan lagi atau lupa rumus ini, boleh diturunkan gitu ya. Cara penurunannya seperti ini. Nah, di sini dituliskan di sini ya, di atas ini tuh. Jadi dimulai dari karena ini seimbang ya. Ini tuh seimbang. Jadi gaya berat dengan gaya apung ke atas itu seimbang sehingga sama dengan. Kenapa? Taunya dari mana kayak ini seimbang ya? Karena di sini jelas bendanya tidak kelelep ke bawah, tidak naik ke atas, diam aja gitu ya. Jadi udah diam, udah seimbang. Jadi rho benda, nah itu kan rho itu apa? Massa dikali gravitasi, M kali G ya. Ini gaya apung ya. Gaya apung itu rho fluida dikali G kali volume tercelup gitu ya. Dari kali volume tercelup. Nah ini massa bendanya nanti diuraikan gitu ya. Massa bendanya nanti diuraikan. Nah, kalau di sini yang diuraikan volume total ya. Volume total atau boleh juga massa bendanya yang diuraikan. Kalau ini massa bendanya nanti
nanti dicoret karena si volume totalnya. Jadi yang volume tercelupnya itu persen volume total gitu ya. Nah kalau misalnya boleh seperti ini juga kalau ini agak bingung. Nah si row bendanya saja yang yang kita urai karena kan dari rumus ini, urainya dari rumus ini masa jenis itu masa dibagi volume. Nah masa dibagi volume, nah, gitu ya. Masa dibagi volume sehingga masa itu berarti kita bisa uraikan menjadi rho kali V. Nah, V-nya naik ke situ ya. Jadi rho kali V. Nah, rho masa jenis dikali V itu adalah volume. Jadi kalau ini masa benda, berarti ini rho benda, ini volume benda total. Nah, jadi boleh seperti ini. Nah, dari sini saya akan ngambil dari sini nih. Dari sini yang atas ini boleh dicoret dulu juga boleh di situ ya G-nya. Ini tadi kan masa benda ya. Nah, jadi masa benda dikali G gitu ya, dikali G, atau mungkin langsung juga ditulis boleh di sini. Maksudnya langsung itu kayak gini. Mungkin kita langsung saja lah biar tidak ditulis lagi ya. Biar kita tidak ditulis lagi ininya. Jadi rho benda saja langsung. Nah, kita coba langsung saja. Nah, ini saya langsung dari sini ke ini ya, dari sini, dari yang saya garis itu saya pindahkan ke sini. Rho bendanya saya urai. Nah, rho benda itu berarti rho benda, masa benda ya, masa benda, rho B lah, saya ganti jadi rho B ya, saya singkat, dikali volume benda atau volume total, gitu ya, volume total benda. Nah, gitu ya. Itu dari M-nya, G-nya tetap ya. Itu kan rho fluida di sini ya, rho fluida atau rho airnya di situ. Fluidanya di sini air dikali G dikali volume tercelup gitu ya. Dikali G kali volume tercelup. G-nya sebetulnya boleh langsung dicoret ya atau TC gitu. Nah, ini G-nya boleh dicoret. Nah, sehingga nanti rho benda itu akan dapatlah rumus ini. Nah, rumus ini. Jadi rho benda itu atau boleh sebetulnya langsung dimasukkan itunya ya angkanya. Berarti di situ ini volume tercelup di atas dibagi nanti volume bendanya ke bawah membagi ya. Jadi rho fluida ya, rho fluida dikali volume tercelup gitu ya. Volume tercelup. Nah, dibagi volume bendanya atau volume totalnya gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi dapatkan rumus ini walaupun mungkin kalau di sini ininya volume dengan volume terus rho-nya dipisahkan gitu ya. Jadi volume dengan volume tapi tidak sama-sama saja. Yang penting nanti hitungnya betul. Baik, ada yang ditanyakan dulu yang nomor 2 ini? Kalau bendanya ada 2 gimana? Bendanya ada 2 maksudnya 2 gimana? Ditumpangkan? Ya ditumpangkan, satu di atasnya. Baik, kalau misalnya ada 2, sebetulnya nanti kondisinya seperti apa? Kita lihat juga gitu ya. Memang harus ada soalnya sih kalau yang lebih bagus ya biar kita lebih ini. Tapi kalau ditumpangkan berarti kan nanti apa? Yang bedanya itu di gaya beratnya saja gitu ya. Di gaya beratnya berarti kayak gini penguraian gaya beratnya itu. Ini saya hapus dulu ya. Ini sederhana kok penguraian ini. Atau ini clear dulu. Nah, jadi kalau misalnya kita coba aja gambarkan. Jadi kalau masih agak bingung, gambarkan terus nanti analisis gayanya. Sebenarnya kuncinya di situ. Nah, misalnya di sini saya gambar dulu. Nah, ini misalnya nanti ada benda gitu ya, ada benda terus misalnya dia tidak tercelup semuanya, tapi di atasnya ada benda. Nah, misalnya seperti ini ya, ada benda lain seperti ini. Nah, berarti ada 2 benda. Nah, ini kan berarti nanti ada berat benda ke bawah ya. Berat bendanya berarti berat 2 benda, ini berat total, W-nya berat total berarti. Terus ada gaya aku ke atas. Ini tetap seimbang kalau kondisinya seperti ini. Nah, ini tetap seimbang. Ini gaya apung. Saya mungkin inginnya FA saja lah gambarnya. Kalau di sini FB gitu ya, silakan aja lah. Biasanya FA biasanya gitu ya, gaya Archimedes, gaya apung. Nah, ini berarti nanti ini sebetulnya ini boleh mana duluan bebas ya, boleh W benda dulu atau FA, W benda sama dengan FA atau FA sama dengan W benda itu silakan. Berarti W-nya itu W total gitu ya. Misalnya ini benda 1 yang bawah, benda
gitu ya. Nah, berarti di situ W total, artinya W total itu W1 tambah W2 gitu ya. Nah, W2 atau langsung juga boleh. Maksudnya langsung itu seperti ini. Langsung diuraikan gitu ya, karena kita sudah pada tahu, biar ini menyingkat, tidak usah terlalu rinci ya. Jadi langsung aja misalnya gini, M1 ya, massa benda 1 dikali G gitu ya. Atau karena G-nya sama boleh dikeluarkan. Nah, ini juga boleh lebih lebih praktis lagi mungkin kayak gini jadinya. Nah, ini M1 tambah M2, nah gitu ya. Jadi kan massa total jadi M1 M2. Nah, gitu ya. Ini dikali G atau bahkan G-nya nggak usah ditulis lagi sebetulnya. Itu kalau apa namanya? Kalau kita sudah terlatih kan kayak gitu. Jadi kita paham kalau seimbang nanti pasti G-nya dicoret karena di sini ada G juga gitu ya. Ini ada rho-nya di sini rho fluida ya. Rho fluida. Kalau tadi di sini W benda gitu ya. W benda sama dengan gaya apung. Nah, gitu ya. Sebetulnya boleh aja kamu nulisnya gaya apung dulu sama dengan W benda, itu tidak jadi masalah, silakan aja itu bebas. Ini berarti rho fluida dikali G dikali volume tercelup gitu ya. Nah, ini volume tercelup. Tetap aja kalau dilihat dari gambar ini yang tercelup hanya volume benda satu saja gitu ya. Nanti mungkin tergantung yang ditanyanya apa. Yang ditanya itu cuma mungkin yang harus ada hati-hati itu nanti di sini ya, yang volume tercelupnya. Nah, ini karena hanya benda satu saja gitu ya, benda satu saja. Nah, jadi benda satu tadi yang saya namain benda satu yang bawah ya, yang dua yang atas gitu. Nah, ini kalau misalnya M1-nya apa yang ditanya, apakah perlu kita urei menjadi tadi gitu ya, menjadi rho kali V gitu ya, itu tergantung soal nanti. Tapi yang jelas kondisinya seperti itu, kondisi awal yang bisa kita lakukan adalah seperti itu untuk menganalisis soal ini. Begitu ya? Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Paling mungkin biasanya yang pernah ada itu ada juga soal yang cairannya dua, bendanya satu tapi cairannya dua gitu ya. Nah, kalau itu nanti sebetulnya yang dua berarti gaya apungnya. Kalau si bendanya itu kalau si bendanya itu dia masuk keduanya, misalnya seperti ini ya. Misalnya ada suatu benda, kalau tidak salah pernah ada ya di soal NF, tapi apakah kalian pernah mengerjakannya atau belum? Saya lupa lagi. Jadi kalau misalnya ada dua cairan, misalnya minyak dengan air ya, atasnya minyak, misalnya ini minyak ya, ini minyak, ini air. Nah, bendanya satu gitu ya, bendanya satu, tapi dia tercelup di kedua cairan itu. Nah, ini bedanya apa, Kak? Sebetulnya sama saja, tidak ada bedanya. Ini tidak sulit ya. Jadi ada gaya berat ke atas, gaya berat ke atas, ke bawah ya. Terus di situ ada gaya apungnya dua, berarti ada gaya apung dari air. Nah, gaya apung dari air sama gaya apung FA1 atau apa lah, FA air atau apa gitu ya. Sama ini, sama gaya apung dari minyak, itu aja bedanya gitu ya. Jadi nanti pas ini F apung atau Archimedes dari minyak gitu ya. Nah, dari minyak kayak gitu. Nah, jadi nanti si W-nya itu sama dengan gaya apung air ditambah gaya apung minyak, itu aja gitu ya. Jadi kalau ada fluidanya ada 3 gimana, kayak udah tinggal tambahin gaya apung air, gaya apung satu ini A gitu ya. Ya itu ya, kurang jelas tulisannya. Ini gaya apung dari minyak ya, dari minyak. Baru nanti dipecah gitu ya ininya. Jadi rho sama rumusnya, rho fluidanya berarti kalau air berarti rho air. Berarti ini rho air dikali G dikali volume tercelup di air. Nah, berapa persen dari volume tercelup di air itu berapa persen dari volume bendanya gitu ya. Tercelup di air, terus nanti ini juga sama, rho-nya berarti rho minyak. Kalau untuk gaya apung di minyak, rho minyak nanti berapa gitu ya. Ini sama kesininya dikali G dikali volume tercelup di minyak. Itu paling nanti mungkin kalau kalian nemu soal yang seperti itu ya, cara kerjanya sama tapi mungkin ada tambahan saja. Yang ditanyakan 3 ya.
yang nomor 3. Baik. Ini kalau kita baca, sebuah balok bermassa 20 kg berada di asar ya. Berarti ada gaya gesek. Lihat gambar, ditarik dengan 80 Newton membentuk sudut 37 derajat pada bidang datar. Percepatan balok tersebut adalah titik-titik. Nah, sebetulnya ini kalau kita mau langsung menggunakan rumus percepatan gitu ya, A sama dengan sigma F dibagi F gitu ya. Nah, itu juga boleh, tapi alangkah lebih hati-hatinya kalau kita cek dulu, karena ini kasar, dengan gaya berapa ini ya, 8 itu yang membentuk gitu ya. Nah, itu kan masalahnya. Itu ada masalahnya di situ gitu ya. Berarti kalau misalnya masih diam, Newton membentuk sudut 37 derajat, terus ternyata masih diam, 0 gitu ya. Nah, berarti, tapi kalau misalnya di sini di soalnya sudah jelas bendanya itu sudah bergerak gitu ya, dan di sini atau di sini mungkin tidak ada percepatan yang bernilai 0, bendanya sudah bergerak. Jadi kalau percepatan 0 itu kan sebetulnya memang bisa bergerak, bisa diam atau bergerak dengan kecepatan konstan gitu ya. Tapi kita cek dulu ya, benda ini sudah bergerak atau belum gitu ya. Saat ditarik dengan gaya 80 Newton ya, membentuk sudut 37 derajat. Tapi yang paling pertama mungkin di sini gambar dulu ya. Kita gambar dulu. Nah, bedanya nanti. Nah, ini digambar seperti ini. Ini ada gaya F-nya membentuk sudut 37. Kita sudah pertemuan awal. Nah, karena sudutnya ini ke sudah kos, pasti sembunyinya. Terus ini pun ada alas. Oh, berarti ada gaya dan benda. Ini gaya berarti ini melawan, ada gaya gesek ya dari lantai. Kayak gitu. Nah, F-nya sudah kita uraikan, jadi dari satu gaya artinya sudah terurai menjadi 2 gaya. Ada Fe yaitu F cos theta, ada Fy yaitu F sin theta, gitu ya. Jadi ini gak usah dilihat lagi nih, si F ini gak usah dilihat lagi. Jadi sekarang kita punya 2 gaya horizontal yaitu yang F theta sama gaya gesek. Nah, ada 3 gaya vertikal, F sin theta, gaya normal sama gaya berat, gitu ya. Nah, kita cek dulu si Fx-nya itu atau gaya yang di sumbu X itu, karena kan nanti arah geraknya searah sumbu X ya, searah sumbu X. Nah, ini diceknya itu dibandingkan dengan Fs maksimum ya. Nah, ini kalau misalnya mau ditambahin gaya gesek statis itu gaya gesek statis maksimum. Nah, ini kalau misalnya ditambahin, biasanya kalau di modul NF juga gitu ya, maksimumnya atau puncak diamnya lah ya. Atau bahasa fisikanya itu tepat saat akan bergerak. Nah, jadi kita harus cek rumusnya itu gimana Kak? Oh, ini rumusnya Fs max itu adalah mu s dikali n. Nah, n itu apa? Gaya normal. Oh, berarti kita butuh gaya normalnya gitu ya. Gaya normalnya. Kalau di slide kakak ini, gaya normalnya ini langsung dimasukin ke sini, ini diganti. Ini dari mana kamu bisa seperti ini gaya normalnya gitu ya. Gaya normalnya itu sebetulnya dilihat dari sini nih. Ini gaya normal itu kan ada di sumbu Y. Nah, di sumbu Y tadi ada 3 gaya dan mereka seimbang. Dari mana tahunya? Ini atas bawah tidak gerak ya. Ini geraknya ke samping. Ini geraknya itu ke samping sini. Berarti atas bawah gak gerak atau diam. Berarti seimbang, gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah. Yang ke atas itu ada, atau boleh dari sigma F sama dengan 0 dulu ya. Sigma F di sumbu Y sama dengan 0, boleh dari situ dulu.
Atau langsung, gaya yang ke atas itu ada N sama FY atau F sin theta, atau FY saja lah ya, FY-nya F sin theta. Sama dengan yang ke bawah, itu boleh sama dengan yang ke bawah. Tapi karena kita butuhnya N, nah si FY-nya pindah ke situ gitu ya. Atau bahkan kalau misalnya sudah jago, atas itu N sama dengan yang ke bawah W di gitu ya. Nah, FY-nya itu adalah F sin theta. Ya. F sin theta. Ya, jadi dihitung dulu, mu S-nya 0,2, M berarti M kali G, masanya 20, G-nya per gravitasi, sin 37 gitu ya. Nah, sin 30, sin 53, selain sudut istimewa itu di fisika sering muncul tuh ya. Jadi harus hafal. Nah, gitu ya. Harus hafal. Kalau tidak hafal, bisa kita gunakan bantuan segitiga ya. Segitiga seperti ini. Nah, segitiga bantu gitu. Nah, misalnya ini yang paling enak mungkin ini 5 atas 37 ya. Atas 37. Oh, kalau mau dibalik boleh. Di sini ya. Nah, kalau 53 itu ini 5, ini 3. Nah, itu mirip kan? 53. Nah, ini mirip. Berarti kalau 53-nya di atas, ini sisi miring ya. 5-nya sisi miring. Nah, dari Pythagoras, gitu ya. Nah, sekarang miring. 37 mana? Oh, ini. 37 yang atas ini. Saya letakkan dari di atas. Sini tuh depan per miring. Bagi sudut 37 ini, depannya mana? Oh, ini nih. Nah, yang 3 itu. Itu depannya 3, miringnya 5. 3 per 5 atau 0,6. Kalau bagi 53 gimana, Kak? Bagi 53, si 53 misalnya. Si 53 itu berarti depannya ini 4 gitu ya. Nah, 4 per miringnya 5 gitu ya. 4 per 5. Nah, itu caranya. Jadi bisa bantuan segitiga kalau lupa gitu ya. Tapi biasanya suka pada hafal karena sering muncul ya. Nah, itu sin 37 ini sehingga dihasilkan ini 48 ya. 0,2 kali 200 dikurang 48 gitu ya. Ini hasilnya 30,4 Newton. Ini gaya gesek statis maksimumnya ya. Fs max lah ya. Fs max-nya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan gaya penariknya yang mendatar itu, yaitu yang ini saja. Yaitu yang F cos theta saja ya, atau F sin 30. Kita bandingkan ya. Nah, ini sudah ya. Ini karena 2 slide ini. Ini 1 slide saja. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita ke slide selanjutnya? Kalau ada yang ditanyakan dulu silakan. Hitung apanya gitu ya. Oh ya, ini sudah ada ya. Nah, ini sudah ada di sini nih. Efeknya ini adalah 64. Nah, kita bandingkan dengan hasil ini. Ini sebagai patokan. Oh, ternyata ini lebih besar daripada 3 ini. Kalau efeknya itu lebih besar daripada Fs max, gitu ya, dari gesek statis maksimum, itu pasti baru bergerak. Kalau baru bergerak, berarti gaya geseknya adalah kinetik. Nah, berarti kita harus menghitung gaya gesek kinetiknya atau FK-nya, gitu ya. Gitu. Rumus FK gimana? FK mu K dikali F. FK itu mu K dikali F. Ini ada yang ditanyakan dulu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut dulu ya. Saya lanjut dulu ke slide selanjutnya. Nah, ini soal selanjutnya ya. Slide selanjutnya. Kalau di slide kakak ini, nah, FK-nya langsung dihitung di sini nih, tidak dipisah gitu ya. Boleh dihitung terpisah juga. FK itu mu K kali N. N-nya sama persis dengan yang tadi kita hitung ya. Dengan yang kita hitung. Ya, jadi sigma F ini sama dengan, jadi langsung ke sini ya. Jadi langsung ke sini kalau di slide ini, A itu sigma F dibagi M. Tapi mungkin harus hati-hati. Sigma F-nya itu F yang mana? Nah, ini F yang di sumbu X. Jadi kalau misalnya mau dirincikan, ini F di sumbu X saja. Atau arah mendatar saja. Karena tadi arah geraknya di mendatar gitu ya. Arah geraknya ke sini. Nah, ke sini mendatar. Berarti gayanya hanya yang di sumbu X saja. Ada 2 gaya di situ. Ada yang ini F cos theta ya. Sama gaya gesek itu. Gaya geseknya, gaya gesek kinetik harus kita hitung dulu ya. Nah, ini. FK-nya rumusnya adalah mu K kali N. Mu K-nya ada di soal. Koefisien gesek kinetik ya. F cos theta ya dibagi M gitu ya. Nah, R-nya itu tadi sudah ada di soal. Kalau di sini dijabarkan
lagi n-nya. Tapi tadi sudah ada di soal ya, bukan di soal, tapi sudah ada di slide sebelumnya. Di slide sebelumnya sudah kita hitung n-nya, gitu ya. Atau kalau di sini dimasukin lagi langsung ya, rumus n-nya itu. Ini sehingga dapatnya H-nya 2,44. Nah, ini ada yang bertanya, kan definisi tiap gaya dong. Nah, definisi gaya ya. Nah kalau gaya gesek, atau ada yang bertanya yang lain dulu dari perhitungannya? Kalau gaya gesek di sini kan gaya akibat gesekan antara dua benda gitu ya. Dua benda. Gaya gesek nanti ada dua, ada gaya gesek statis kalau bendanya masih diam, ada gaya gesek kinetis kalau bendanya sudah bergerak gitu ya. W itu gaya berat ya. W itu gaya berat. Yaitu rumusnya M kali G gitu ya. Gaya tarik bumi ya, atau gravitasi. Kalau N itu gaya normal, itu gaya dari sini, dari alas ya, dari alas ke benda. Karena ini bendanya bersentuhan dengan alas, berarti alas memberikan gaya ke atas gitu ya. Kalau F ini tadi gaya tarik saja. Atau gimana? Silakan. Ini dari Rivanja. Kalau misalnya ada yang gaya yang masih belum jelas, gaya apa kira-kira? Atau dari yang lain mungkin ada yang mau bertanya dulu? Baik, kalau tidak ada, nampaknya tidak ada ya. Oh, ini ada yang bertanya nih. Kenapa gak pakai yang F statis Kak? Nah, karena ini bendanya bergerak. Tadi lebih besar daripada gaya gesek statisnya. Jadi gaya gesek statis, lebih tepatnya tadi yang di slide yang pertama ya, itu statis maksimum ya. Statis maksimum. Jadi itu hanya sebagai patokan aja. Nah, jadi yang tadi itu yang gaya gesek statis maksimum kita hitung sebagai patokan saja. Patokan untuk apa? Karena kita belum tahu bendanya bergerak atau masih diam. Jadi sebagai pembanding gitu loh. Sebagai pembanding ya, kita lihat dia lebih besar dari gaya gesek statis maksimum atau lebih kecil gitu ya. Kalau lebih besar dari gaya gesek statis maksimum berarti bendanya sudah bergerak. Kalau sudah bergerak pasti gaya geseknya adalah gaya gesek kinetik, bukan statik gitu. Ada angin. Ini dari Ajril ya. Biasanya gaya gesek udara diabaikan ya. Tapi kalau ada angin, tergantung nanti arah anginnya kemana. Kalau arah anginnya itu searah dengan arah gerak benda, ya berarti kan membantu. Kalaupun itu mau diperhitungkan. Kalau berlawanan berarti sama kayak gaya gesek. Jadi dia menghambat gitu. Gitu aja gampang kok. Tapi jarang ya, jarang ada soal yang ada memperhitungkan angin, karena kadang angin juga mungkin ada angin ribut. Gimana kalau angin ribut itu rumit gitu ya. Tapi biasanya nggak sampai seperti itu ya, karena kebanyakan soal-soal yang ideal, walaupun mungkin jarang ya, bahkan gesekan udara ini diabaikan. Jadi anginnya pun biasanya jarang. Terus ini lagi, kan nilai koefisien gaya geseknya pasti segitu. Nah, nilai koefisien gesek tergantung soal. Tergantung soal, karena di sini soalnya ada di soalnya, kalau di cerita soal memang tidak ada, tapi di sini nih di gambar soal itu di bawahnya ada di gambar itu ya. Kalau kalian lihat, kalau di sini kan sudah digambar ulang gitu ya, di slide kakak ini sudah digambar ulang, tapi kalau di slide di soal yang aslinya yang tadi kalian lihat, yang tadi kalian kerjakan, itu ada di bawah gambarnya. Nah, di situ ada gambar terus ada itu. Nah, ini ada yang tanya lagi, Kak, kalau misal TPT akan bergerak. Ini TPT itu apa maksudnya? Tepat akan bergerak ya. Nah, tepat akan bergerak berarti itu masih diam. Berarti gaya geseknya apa? Gaya gesek statis. Dan gaya gesek statisnya itu gaya gesek statis maksimum itu. Berarti itu dipakai tuh. Gaya gesek statis maksimum tadi berarti dipakai. Yang tadi ya, bukan hanya sebagai acuan saja, bukan hanya sebagai pembanding saja. Berarti kita gunakan gitu ya. Kalau di soalnya ada kata-kata benda tepat saat akan bergerak gitu.
Berarti itu gaya geseknya pasti gaya gesek statis maksimum gitu ya. Dan ada rumusnya gitu ya. Nah, itu tadi dipakai. Oke. Terus di sini ya. Ini tadi ada yang cek juga di atas tapi agak tertutup. Nah, ini ada yang bertanya tadi, Kak, kenapa gaya normal itu konstanta, gaya berat? Apa nih? Konstanta. Gaya normal itu, ini maksudnya apa? Konstanta gaya berat. Maksudnya sama dengan gitu ya. Maksudnya gini ya, tadi rumus gaya berat sebenarnya tergantung kondisinya ya. Kenapa tadi rumus gaya normalnya seperti ini? Nah, mungkin saya jelaskan lagi ya. Ini kenapa seperti ini rumusnya? Nanti tergantung soalnya ya. Karena memang di sini awalnya kayak gini. Jadi sigma F disumbu Y ya, disumbu Y sama dengan 0. Nah, gitu atau yang vertikal itu awalnya kayak gitu. Kalau kita tuliskan dulu disumbu Y ada apa aja nih? Gayanya berarti tadi ada FY, ada gaya normal ya ke atas, misalnya kita positifkan. Terus ada apa lagi? Ada F sin theta atau FY tadi ya di situ simbolnya, atau F sin theta saja. Nih F sin theta atau F sin 30 dikurangi W gitu ya, dikurangi W sama dengan 0 gitu ya. Nah kayak gitu, hanya itu saja mereka bertiga disumbu ya, berarti N itu, nah N itu berarti untuk soal ini. Nah, berarti di situ kalau pindah ruas, W-nya jadi positif, yang F sin-nya jadi negatif. Gitu. Untuk soal lain mungkin tidak seperti ini, gitu ya. Tergantung nanti gaya di sumbu Y-nya apa aja. Nah, ini F sin theta-nya. Nah, itu kalau mau dirincikan seperti itu. Baik, ini yang bertanya lagi. Kak, kalau bendanya ditarik terus terbang itu kejadiannya gimana? Nah, gimana? Terbangnya gimana? Tapi jarang. Biasanya gini, kalau kalian narik di sini ya harus ada keterangannya juga mungkin nanti di situ ya, di apa namanya, di kalau di ini kan ditariknya dengan gaya konstan gitu ya. Jadi agak mungkin juga kalau dia sampai kecuali kalau misalnya nanti dihitungkan gitu ya. Tapi kan itu terlalu ini kalau misalnya langsung ditarik gitu ya. Tapi biasanya kalau kita narik sesuatu kan, kalau kitanya berdiri pasti talinya miring kan, tetap geraknya ke samping gitu ya. Nah, kalaupun terbang nanti kondisinya ya harus jelas juga ya. Intinya harus jelas aja, nanti kita coba gambarkan nanti seperti apa kondisi gayanya gitu ya. Kondisi gayanya. Ya yang jelas kalian pahami dulu ini gitu ya. Nanti untuk lebih detail akan lebih pikiran kalian juga akan lebih istilahnya itu terarah gitu. Kira-kira soal-soal yang sering muncul itu seperti apa gitu ya. Atau yang biasanya kira-kira muncul. Jadi jarang gitu ya. Ada lagi mungkin yang ditanya, kalau tidak ada kita lanjut. Kalau tidak berarti ini nggak ada ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya yang nomor 4. Nah ini yang nomor 4. Pipa organa terbuka memiliki panjang 25 cm. Jika nada atas keempat, pipa organa tersebut 800 Hz. Nada atas pertamanya. Nah, ini ada cara yang mudah ya. Ada cara yang mudah. Kalau yang di slide kakak ini digambarin, mungkin kalau gambar ini lama ya, gambar ini lama. Kakak akan coba kasih. Ini sebetulnya ada cara ini dituliskan di sini ya. Nah ini cara mudah, ini cara cepat ya. Ini cara cepatnya seperti ini. Jadi untuk pipa organa terbuka gitu ya. Nah, itu ada perbandingan frekuensi karena di sini pipa organanya tidak diubah, tidak dipotong gitu ya, dan lain-lain. Nah, itu tidak diubah. Satu adalah F4. Nah, jadi di situ diketahui F4-nya. F4-nya itu adalah 800 Hz gitu ya. Ini 800 Hz. Terus apa namanya? Nada atas pertama apa? F1. Nah, itu F1 yang ditanya gitu ya.
yang ditanya F1, langsung gunakan perbandingan. Nah, ini perbandingannya itu harus dihafal saja ya. Jadi F0 itu frekuensi nada dasar, F1 frekuensi nada atas pertama, F2 frekuensi nada atas kedua, F3 frekuensi nada atas ketiga, dan seterusnya. Itu sama dengan seperti ini perbandingannya, 1:2:3:4:5. Jadi berurut ya, setelah 5 nanti 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Jadi yang ditanyakan di situ adalah F1 banding yang diketahui gitu ya. Atau bahkan yang diketahuinya nanti langsung di sebelah sini di ruas setelahnya ditulisnya itu lebih cepat lagi. Kalau kayak gini dulu berarti yang ditanyakan banding yang diketahui gitu ya. F1 banding F4, F1 berapa? Nah, F1 itu berarti ini. F1 berarti 2 ya. F0 itu 1, F1 2, F4 berapa? F4. Oh, F4 ini 5 ya. Per 5. Nah, gitu ya. 2/5. Nah, ini kalau misalnya mau langsung si F4-nya kan ini nanti kali silang ke situ ya. Ini tadi per 5 ya, 2/5. Nah, 2/5. F4-nya kali silang ke situ gitu ya. Nah, kali silang ke sini. Nah, atau kalau di sini sudah dijadikan angka. F4-nya tadi 800 saja. Jadi 2/5 per 800 sama dengan 320 gitu. Begitu ya. Nah, ini ada yang bertanya dari Paki, Kak, kalau pipanya tertutup perbandingan F-nya gimana? Sebetulnya kalau untuk tertutup perbandingan F-nya itu dia perbandingan ini apa namanya bilangan ganjil itu saja ya. Itu saja. Jadi 1/3, jadi tidak ada yang genap. Jadi 1, 3, 5, 7, 9 gitu ya dan seterusnya. Kalau Dawei mirip dengan ini. Dawei dengan pipa organa terbuka itu sama persis perbandingan frekuensinya ya. Iya betul dari Dawei ya. Itu sama persis dengan ini. Kalau pipa organa tertutup beda sendiri. Jadi yang tertutup beda sendiri. Yang terbuka itu sama dengan Dawei. Gitu ya, sama dengan Dawei. Jadi tidak usah khawatir. Jadi justru yang sama ada 2. Jadi lebih nyaman ya. Jadi yang 2 sama, yang 1 beda sendiri. Gitu ya. Jadi kayak gitu perbandingannya gitu ya. Ada lagi mungkin? Ini silakan kalau yang lain ada yang ditanyakan lagi. Ini sederhana. Soal konsep dasar ini ya, konsep dasar. Ini tidak terlalu sulit ya. Tidak terlalu sulit. Ya, silakan. Berarti kalau misalkan pipa organa tertutup nada atas pertama, berarti perbandingannya itu 3 ya? Nada atas pertamanya, iya betul, 3. 5. Iya betul, 3. Oh ya, makasih Kak. Ya. Kak, boleh tanya Kak? Kalau tutup gimana? Ya, silakan. Kalau misalnya dia pipanya disambung itu tuh berarti untuk perbandingannya misalnya satu itu pipa organa terbuka nanti disambung dengan Dawei, bisa nggak Kak? Ada nggak dalam kehidupan sehari-hari yang seperti itu gitu ya? Nah, karena di sini kondisinya itu pipa organa organa terbuka, misalnya kalau dia alat musik itu kayak seruling gitu ya. Kalau Dawei itu nanti itu kayak senar gitu ya. Nah, kayak gitu. Kalau pipa organa terbuka, nah itu agak sulit juga nyambungin ininya ujungnya. Kalau pipa organa tertutup mungkin boleh gitu ya, karena itunya tertutup nanti disambung dengan Dawei, tapi nanti tetap satu-satu gitu ya. Cara analisisnya harusnya satu-satu kalaupun mau digitukan gitu ya. Ya, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Terus ini juga ada yang bertanya tadi, dapat 2/5 dari mana Kak? Nah, ini tadi dari sini, perbandingan tadi. Nah, tadi kan ini perbandingannya adalah kita bandingkan F1 banding F4. F1 itu ini kan perbandingannya, nah ini perhatikan. Ini F0 banding F1 banding F2 banding F3 banding F4 gitu ya. Ini F1 F0 itu 1 ya, F1 berarti 2, ini F3-nya 3, F3-nya 4, F4-nya 5 gitu ya. Nah, yang kita ambil berarti apa? Karena ini F1 banding F4 ya. Nah, F1 ini 2, nah ini F4-nya 5 gitu.
Kalau dibalik perbandingannya, misalnya nulisnya kayak gini, boleh nggak Kak kalau misalnya F4 banding F1? Silakan. Nah, tapi harus betul ininya. Berarti F4 itu, berarti kamu tulis 5 duluan kan? Nah, ini 5 di situ. Nah, F1-nya adalah 2. Jadi 5/2 jadinya gitu ya, bukan 2/5. Nanti ini F4-nya 800 gitu ya. Nanti tinggal diotak-atik aja ini. Gitu ya, dikali silang aja biar dapat F1. Tapi yang lebih nyaman kalau perbandingan sebetulnya yang ditanyakan tulis duluan banding yang diketahui, itu lebih nyaman hitung. Ini ada yang bertanya juga, Kak kalau F1 nada atas, ini ke Tikva. Ini message-nya langsung ya. Kak kalau F1 nada atas pertama, terus F0, oke, oh ya. Baik, saya ingatkan lagi, ini pelajaran kelas 11 ya. F0 nada dasar, atau ini sudah ya, saya hapus dulu biar tidak terlalu banyak coretan. Ini F0 itu adalah nada dasar, F1 nada atas pertama, selanjutnya nada atas kedua, nada atas ketiga, nada atas keempat, dan seterusnya gitu ya. Nah, paling mungkin yang ditanyakan juga kadang ada nada harmonik. Ya, kalau nada harmonik lihat perbandingannya. F0 itu di situ. Berarti ini harmonik pertama. F1 berarti harmonik kedua. Jadi di situ 0 itu dasar ya, nada dasar. Kalau harmonik mungkin yang agak berbeda itu nanti F0 banding F1 dan seterusnya ya, banding F2 gitu ya. Itu bisa dilanjutkan ya, terserah mau nah ini ya. Itu nanti kalau kita organa tertutup itu banding 5. F0 itu berarti itu 1 di situ ya, atau boleh seperti di slide kakak ini itu ditulisnya di bawahnya gitu ya. Tulisnya di bawahnya, kalau ini kan di sampingnya. Ini perbandingan di sini tuh nanti istilah diambilnya dari sini, Mbak. Tentu harmonik F1 kalau di pipa organa tertutup harmonik ketiga. Tapi kalau di pipa organa terbuka, di sini kan F1 itu 2, berarti harmonik kedua gitu. Itu beda. Jadi kalau harmonik harus agak hati. Ini pipa terbuka atau harmonik pertama gitu ya. F1 ini nada atas pertama, harmonik kedua. Nah, gitu ya. Tapi kalau di sini yang beda itu istilah harmoniknya saja. F0 tetap nada dasar, F1 nada atas pertama, F2 nada atas kedua, sama saja. Ketiga bendanya sama, di dawe, di pipa organa tertutup, terbuka sama. Nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua sama. Tapi yang agak beda nanti di harmoniknya. Jadi kalau di sini harmonik pertama, harmonik kedua, harmonik ketiga, keempat, kelima, jadi ngurut. Tapi kalau yang di terbuka, di tertutup, ini yang tertutup ya. Ini harmonik pertama, ketiga, kelima, tidak ada harmonik genap. Baik, ini lagi yang tadi. Nah, ini berarti cara cepatnya itu perbandingan ditanya. Yang ditanya betul, yang perbanding yang diketahui, dikali yang diketahui. Bukan seperti itu. Jadi maksud saya itu kalau sudah dibikin ini. Jadi awalnya itu kalau misalnya mau rinci, yang ditanyakan kalau tadi kan di sini F1. Nah, terus ini F4 gitu ya. Nah, tadi F4 gitu kan. Nah, ini F1 itu tadi 2, nah F4 itu tadi 5. Ini diotak-atik lagi rumusnya. Jadi kalau merinci kayak itu, berarti kita butuhnya kan F1 ya. F1. Nah, F4-nya kali silang ke situ. Nah, gitu ya. Jadi di sini 2/5 kali F gitu ya. Kali F4. Jadi kali silang ke situ. Oh, atau mungkin yang dimaksud di sini ya. Iya, kalau yang di sini ya betul. Kalau misalnya mau cepat ke sini, jadi nanti ini angka ini ya dari perbandingan yang ditanya betul. F1, terus ini angka yang diketahui dikali frekuensi yang diketahui, boleh ya betul. Kalau mau langsung kayak gini, boleh. Ya, dari Amalia itu ya. Tapi kalau misalnya mau lebih rinci itu seperti ini. Awalnya kayak gitu. Nanti F4-nya pindah gitu ya.
Baik, cukup mungkin ya. Kita lanjut yang nomor selanjutnya. Kita masih punya 4 soal lagi. Masih ada waktu sekitar atau kalau masih ada yang bertanya silakan. Baik, kalau tidak ada, Masih bingung kakak lanjut. gimana cara dapetin apa? Gimana? Masih bingung apa? Ya, kok bisa 1 F2 F3 gitu? Oh, ini sebetulnya memang dari rumusnya. Kalau mau lebih rinci lagi ya dari rumusnya. Kalau ini kan udah rumus jadi ya. Jadi ini kalian, karena ini harus langsung pakai saja dan nanti tidak berubah ya. Ini tidak berubah gitu ya. Pipa organanya terbuka dengan daun itu tidak akan berubah. Tapi kalau misalnya bertanya ini dari mana, nah berarti kamu harus lebih rajin dikit mencari apa namanya rumus itu seperti apa. Misalnya F0 awalnya seperti ini. Nah, F0 itu adalah pi per apa namanya 2L. Nah, 2L kayak gitu. Itu awal F1 itu apa namanya pi per L atau kalau di apa supaya lebih mudah ini apa namanya jadi setelah 1 ini 1 berarti setelah itu 2 gitu ya. Jadi pi per L itu boleh salah satunya dari situ. Atau kalau di sini, nah kalau di sini dia dibikin ini dulu, dibikin apa namanya, ya pi per lambda kalau di sini, ya boleh pi per lambda boleh ya, menggunakan lambda juga. Itu kalau mau diturunkan ya mah harus dari rumusnya, dari rumus f-nya, terus nanti dibikin perbandingan gitu ya. Itu agak itu harus apa kerja lagi kalau ditanya kenapa dari situ itu memang dari rumusnya harus kita turunkan dulu. Tapi ini tidak usah khawatir, tidak usah terlalu diinikan ya. Karena selalu sama, perbandingan ini selalu sama. Ya boleh kalau misalnya dari apa namanya ada rumus lambdanya atau L-nya gitu ya. Ya boleh nanti tinggal penurunannya saja di situ dari rumus-rumus itu. Nanti P sama gitu ya, nilai L-nya sama kalau nanti bikin perbandingan itu bisa dicoret gitu ya. Atau yang tadi belum saya lanjutin ya yang tadi ya. Nah, jadi kalau misalnya F0 banding F1 lah misalnya. Atau misalnya apa? Tadi lah F1 apa? Kalau misalnya mau diricikan kayak gini lah. Kalau kalian ini kalau hafal rumusnya F4 tadi dengan F1 ya atau F1. F1 itu rumusnya adalah F1 itu rumusnya adalah pi per L gitu ya. Pi per L. Kalau F4 itu rumusnya adalah 5pi per 2L. Ini per 2L. Nah, ini kalau dibikin perbandingan F1 banding F4. Tapi kan ini kerja lagi nanti. Nah, itu sama dengan berarti ini pi per L ya. Terus ini karena ini F4-nya adalah pecahan, kita jadikan kali. Nah, terus ini dibalik tapi. Jadi 2L per 5 gitu ya. Per 5V. Nah, kecepatannya tidak berubah, panjang pipa juga tidak berubah. Jadi ini dicoret. Nah, dapat kan di situ 2/5. Itu kalau jika itu salah satunya dari sini. Maaf. Ya. Nomor 5 ini bentar lagi ya. Kita beres. Ada 8 soal. Soalnya tentang di situ dua benda bermuatan masing-masing 4 mikrokolom. Besar medan listrik tepat di tengah-tengah kedua muatan ada titik-titik. Nah, di sini
eh, keterangannya itu tepat di tengah-tengah. Berarti jaraknya, karena jarak antara kedua muatan ada 20, berarti jarak muatan ke titik tengah itu berarti sama-sama 10 cm gitu ya, sama-sama 10 cm. Dan kita harus menggambarkan arah medan dari muatan tersebut. Nah, arah medan muatan A itu ke sini. Nah, kalau di slide kakak ini gambarnya yang hijau ya, yang biru ini. Nah, EA-nya medan listriknya, terus yang medan listrik B adalah ke situ. Jadi kita kalau di satu titik itu hanya satu panah saja, ya. Jadi medan listrik A itu hanya satu panah, medan listrik B juga hanya satu panah. Kalau di sini hanya sekedar mengingatkan saja, gambar di sini sebetulnya kalau kalian tidak gambar tidak masalah. Ini hanya mengingatkan saja bahwa medan listrik muatan positif itu keluar, ya, atau menjauhi muatannya. Kalau di satu titik ini berarti dia ke kanan ya. Kalau EB-nya juga karena positif juga berarti ke kiri di situ ya. Di sini ya. Nah, itu kalau di slide ini langsung dikurang ya. Jadi EA karena ini berlawanan, EA dikurang EB gitu. Cara lain juga boleh kalian nanti hitung dulu nilai EA-nya. Nah, EA di sini maksudnya hitung dulu ya kaki robek-robek gitu ya, atau remeh. Artinya kaki ya, seperti itu. Kalau di slide kakak ini kan langsung ya, langsung di EA dikurang EB. Nah, A kuadrat dikurang B kuadrat. Terus masukin angkanya gitu ya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Ini saya pikir mudah ya, tidak terlalu sulit. Nah, ini ada yang bertanya, Kak, kalau plus sama minus berarti panahnya ke minus semua, betul. Kalau plus sama minus itu ke minus semua. Ada lagi yang bertanya? Berarti dijumlah nanti ya. Oh, silakan kalau ada yang ada keperluan mau live dulu silakan. Baik, lanjut ya kalau tidak yang bertanya ini. Itu CM ke M ya? Oh iya betul, CM ke M. CM itu kan 10 pangkat min 2 ya. Atau dibagi 1. Ya betul, harus diubah ke ke satuan satuan ya. Ada lagi yang bertanya? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Yang nomor 6. Nomor 6 ini lensa memiliki indeks bias N sama dengan 1,5 berbentuk seperti gambar. Sebuah benda diletakkan 150 cm di depan lensa tersebut. Bayangan dari benda tersebut adalah titik-titik gitu ya. Biasanya rumus bayangan itu kan rumus pakai ini nih, seper F sama dengan seper S tambah seper S aksen. Tapi di sini ada kendala yaitu F-nya belum diketahui ya. F-nya belum diketahui. Ini rumus lensanya. Nah, berarti kita harus mencari dulu F-nya itu. Ada rumus lensa tipis ya. Nah, ini lensa tipis. Nah, ini rumusnya seperti ini. Jadi kita harus mencari dulu ya rumusnya. Jadi ini seper F. Ini NL itu maksudnya indeks bias lensa. NM itu indeks bias medium. Nah, kalau tidak diketahui di soal, itu mediumnya itu udara. Artinya si lensanya diletakkan di udara. Gitu ya. Kalau tidak diketahui di soal, di sini kan tidak diketahui apakah lensanya itu diletakkan di udara atau di dalam air, itu nggak ada. Berarti ini dianggap di udara. Kalau selain di udara pasti dikasih tahu. Nanti di air misalnya. Terus indeks bias air berapa? Nanti dikasih tahu. Ya. Tapi kalau udara itu tidak perlu dikasih tahu di sini karena nilainya itu 1 gitu ya. Itu hafalan jadinya. Itu dari kesepakatannya seperti itu jadinya ya. Ini hafalan. Jadi kalau misalnya nggak diketahui mediumnya, berarti soal ini maksudnya di dalam udara mediumnya. Jadi lensa per medium dikurang 1 itu dikali seper R1 tambah seper R2. Nah, nanti di sini indeks bias lensa ya yang ini ya, NL-nya itu 1,5, N mediumnya 1 dikurang 1 ya. 1,5 dibagi 1 kan 1,5 dikurang 1 0,5 atau dibikin setengah ya.
setengah. Terus sini seper R1. Nah, R1 itu kan di sini bagian yang cembung. Nah, R1 itu bagian yang cembung, berarti dia positif. Kalau R2 itu bagian yang cekung ini. Yang cekung itu negatif. Nah, makanya di sini jadinya negatif gitu ya. Jadinya negatif karena di situ bagian yang cekung. Jadi kalau bagian sisi cembung positif, yang cekung negatif, kalau datar tak hingga, ya. Kalau datar tak hingga. Nah, ini nanti dapat hasilnya adalah 1/75, ya, itu karena masih seper F, berarti kalau F itu dibalik ya, F/1 itu sama dengan 75/1 atau 75 cm. Nah, barulah masuk ke rumus yang biasa ya, seper F sama dengan seper S tambah seper S aksen gitu ya. Yang dicari adalah S aksennya gitu ya, S aksennya. Nah, ini dapat S aksennya adalah 150 cm dan ini positif. Kalau positif itu S aksen positif artinya bayangannya nyata. Kalau nyata pasti terbalik dan berada di belakang lensa gitu ya. Begitu? Ada yang bertanya dulu? Nggak ada, Kak. Kalau yang di sini hanya mengingatkan, ya silakan. Nggak ada, maksudnya nggak ada. Ya, ada yang oh enggak. Baik, lanjut ya. Kalau seperti itu lanjut. Ini gampang insya Allah. Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 3, nomor 7. Nah, ini bentar lagi ya. Kita beres di sini. Seorang kakek ketika membaca buku harus meletakkan bukunya pada jarak 50 cm dari matanya. Agar kakek tersebut bisa membaca pada jarak normal 25 cm, perlu dibantu dengan kacamata yang memiliki kuat lensnya sebesar titik-titik. PP di situ, PP itu punktum proksimum atau titik dekat mata. Simbol lainnya bisa SN ya. Simbol lainnya bisa SN. Nah, kalau di sini agak cukup panjang, tapi ini sebetulnya rumus mudahnya ini. Rumus mudahnya ini, dan mungkin saya akan lebih permudah lagi biar lebih pas ya, biar lebih pas dengan soal ini. Kita gunakan seperti ini saja. Jadi P-nya itu sama dengan itu 100, kita gunakan 100 saja. Kalau di sini kan menggunakan 1 ya. Kalau 1 itu nanti dalam meter jadinya satuannya. Ini per PP gitu ya, per PP. Nah, di situ. Nah, terus ini ini berarti 100 juga. 100 per PP aksen gitu ya. Ini per PP aksen. Kenapa Kak ini pakai 100? Karena di sini kita gunakan satuan cm saja ya. Nah, ini cm kan 25 cm. Nah, berarti di situ walaupun mungkin kalau di SMP itu ada rumus yang langsung 4 dikurang 100 per PP. Ini tidak dikasih aksen PP-nya gitu ya. Karena di sini sudah di rumus jadi gitu ya. PP itu punktum proksimum ya. Jadi ini 100 per 25. Kalau tidak diketahui di soal, ambil PP itu 25 gitu ya. Ini 25. Nah, gitu ya. Ini 25. Ini dikurang. Ini 100 per tadi 50 gitu ya. Ini per 50. Nah, jadi 100 per 25 4, 100 per 50 2. Jadi hasilnya 2 dioptri dan dia positif. Positif 2 dioptri. Ada yang ditanyakan dulu? Kak, PP sama PR sama nggak nilainya? Beda. Kalau PR itu punktum remotum itu titik jauh. Kalau misalnya, jadi kalau misalnya untuk rabun jauh, itu seperti ini. Asalnya ya, rumus asalnya kayak gini. Itu 100, kalau ini kan rabun dekat. Jadi si kakek itu melihat dekat itu gak mampu, harus dijauhkan, harus lebih jauh dari dari jarak dekat mata normal. Jarak mata normal kan sekitar 25 atau 30 gitu ya. Ini harus dijauhkan sampai 30. Nah, berarti itu sudah melewati batas normal. Berarti ini rabun dekat. Kalau rabun jauh ya, kalau rabun jauh rumusnya mirip sebetulnya. Ini per PR, tapi PR yang normal ya. Cuma PR yang normal itu adalah tak hingga gitu ya. Ini sama di sini 100 per PR aksen. Kalau di sini ditulis PR-nya gitu ya. Tapi kadang kalau di beberapa buku, nah ini langsung saja hasilnya itu seperti ini. Karena ini kalau per tak hingga ini kan 0.
Sehingga tinggal rumusnya gini, 100 per PR aksen. Kalau di beberapa buku itu PR aksennya dihilangkan saja, karena di situ kalau di sini ada PR aksen untuk membedakan aja, untuk membedakan. Nah, kayak gitu. Jadi ini per PR saja atau PR aksen. Ini titik dekat mata, titik jauh mata yang pakai kacamatanya, gitu ya. Itu PR. Kalau normal itu tahingga. Kalau PP titik dekat normal itu 25 kalau tidak diketahui di soal. Tapi kalau di sini diketahui ya, diketahui 25. Kalau diketahui di soal ya biasanya juga selain 25 ya 30 lah gitu ya. Cukup dulu mungkin ya, ada yang ditanyakan dulu. Terakhir yang nomor 2. Ya silakan. PP-nya itu bisa kalau misalnya soalnya merubah PP-nya menjadi 20 atau berubah jadi 35 itu berarti bisa menyesuaikan soal kan? Betul ya, menyesuaikan di soal. Kalau tidak diketahui apa-apa, selalu ambil 2. Baik, ini ada juga, kan kemarin ini udah pernah dibahas di lokasi caranya P sama dengan 1 per PP dikurang. Nah, kenapa 1 per PP jadi 4? Itu harusnya 100 mungkin ya, harusnya 100 bukan. Nah, itu jadi dari situ. Nah, itu kan 100 per jadi tadi kalau misalnya kita gunakan ini 100 per 25 gitu ya. 100 per 25 itu kan 4 gitu ya. Yang tadi ya, 100 per 25. Terus ini 100 per PP. Kalaupun mau tetap 1, nah itu nanti kata saya tadi, kalau misalnya tetap mau menggunakan 1, itu rumus ininya harus dalam meter dulu nanti. Harus dalam meter gitu ya, harus diubah ke meter. Nah, kalau di sini kan diubah ke meter nih. Ini 0,25, 0,5 gitu ya. Nah, biar tidak mengubah ke meter, nah ini saran dari saya saja. Ini kan 100 di situ. 100 per 25 dalam 4. Ini 4. Kalau mau menggunakan 1, itu boleh aja seperti di slide kakak ini. Kalau menggunakan 1 berarti itu jangan per 25. Nah, jadi seperti ini. Jadi di situ kenapa 4? Jadi itu 1 per itu 4 itu kan dari ini. Tadi kan per 25 ya, PP-nya kan 25. Jadi diubah ke meter 0,25. 0,25 itu ya kalau di 1 per 0,25 adalah 4 gitu ya. Nah, ini 1 per PP aksen gitu ya. Per PP aksen. Jadi 4-nya dari situ ya. Jadi ini 1 dibagi 0,25 adalah 4 juga gitu. Baik, cukup ya. Ini satu soal lagi nih, nomor 8. Satu soal lagi nomor 8. Nomor 8 itu tidak ada hitungan ya. Nah, nomor 8 itu di bawah ini yang termasuk gelombang elektromagnetik dan juga sinar radioaktif adalah ada sinar alfa, sinar beta, sinar gamma. Nah, itu jawabannya hanya 4 saja ya, itu sinar gamma ya. Karena kalau sinar radioaktif hanya ada 3 ya. Hanya ada 3. Sinar radioaktif itu ada ya, ada sinar alfa, sinar kalau pakai ajaran Yunani berarti ya pakai lambang alfa gini ya, atau ditulis alfa gitu ya. Terus apalagi ada sinar beta ya, sinar beta itu sinar radioaktif, sinar gamma. Nah, ini sinar radioaktif 3 ini. Tapi kalau gelombang elektromagnetik ini banyak nih, ada gelombang radio, ada gelombang TV juga gitu ya. Di sini termasuk gelombang TV. Inframerah, visible itu berarti visible light itu cahaya tampak. Yang bisa dilihat dari semuanya hanya ini saja, cahaya putih ini. Nanti bisa jadi magic UV ya. Nah, yang jadi 7 warna pelangi. UV ada X-ray atau sinar X ya, atau sinar Rongsen. Rongsen dari nama orangnya, Pak Rongsen. Terus ada gamma ray atau sinar gamma. Nah, berarti hanya sinar gamma saja. Jadi sinar gamma itu ada di radioaktif, ada di termasuk juga ke gelombang elektromagnetik, begitu ya. Ada yang ditanya dulu? Cukup mungkin ya? Itu yang bawahnya beta gamma ya kak? Iya betul. Maaf, ini kurang bagus ya. Ini gamma ya.
Jadi alfa, beta, gamma. Ini untuk sinar radioaktif. Nah, gamma gitu ya. Gamma. Ada lagi? Gamma abjad Yunani ya, disimbolkan kayak gitu, atau kalau ditulis ya seperti ini nih, gamma ya. Ya boleh, kalau di sini kan pakai simbol. Nah ini gamma kan, nah ini gamma nih kayak gini. Walaupun ini gamma yang huruf besarnya ya. Nah kalau huruf yang agak kecilnya itu kayak gini. Gamma. Cukup ya? Kalau tidak ada ditanya. Nampaknya ini sudah habis, itu mohon maaf. Oh, ya. Pasti mananya? Di bagian yang mananya, Pak? Kak. Halo? Di gaya normal pada benda Kak bisa diulang Kak? Gaya normal pada benda. Ya, ini kakak ulang dulu ya. Gaya normal pada benda. Gaya normal itu sebelum kita menghitung gaya normal, pastikan dulu kita udah menguraikan gayanya dengan baik, sudah melukiskan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Pastikan. Nah, kenapa? Karena kalau satu gaya aja belum kelukis gitu ya, maka ya udah kita akan salah menentukan gaya normal pada benda. Nah, jadi ini sudah kakak uraikan F-nya, ya. Jadi ini sudah lengkap gaya-gaya yang bekerja pada benda, sehingga kakak bisa tulis, bisa tentukan ya gaya normal pada benda. Kita lihat gaya normal itu arahnya vertikal ya. Nah, N-nya ini arah vertikal. Jadi kakak bisa tuliskan sigma F-nya sama dengan 0. Kakak bisa gunakan hukum Newton pertama, sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena gini guys, dia itu diam terhadap arah vertikal. Adapun kalau mau gerak, baloknya ya geraknya sepanjang arah horizontal aja. Jadinya sigma Fy sama dengan 0. Nah, ini ada gaya-gaya yang vertikal, ada 1, 2, 3, ada 3 gaya. N, F sin theta, dan W. Nah, anggap aja yang ke atas itu positif, yang ke bawah negatif. N, F sin theta, N ke atas ditambah F sin theta, ini sama-sama mungkin aja ditambah W sama dengan 0. Nah, sehingga N sama dengan W min F sin theta. N sama dengan W min F sin theta. Dari sini persamaannya. Nah, W itu adalah berat benda M dikurang F sin theta. Masa kilogram gravitasi 10 dikurang F 50 dikali sin 37. 10 kali 10 100, 50 kali sin 37 itu adalah 2,6. Jadi 100 dikurangi 30 sama dengan 70 Newton. Gimana teman-teman? Masih kurang dipahami? Ya, kayak normal. Ya, kalau di sana semua yang udah tuliskan ya, gaya yang bekerja pada benda. Sudah ada lagi pertanyaan? Ya, kakak bahas soal yang ketiga dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh diskusikan lagi. Untuk soal yang ketiga, disediakan grafik ya. Ada suatu grafik di mana sumbu X-nya menyatakan waktu dan sumbu vertikalnya, sumbu Y-nya menyatakan gaya. Satuannya Newton, sedangkan masanya 250 gram, bergeraknya kecepatan V minus 2 meter per detik. Benda itu lalu mengalami gaya sepanjang gerakannya yang ditunjukkan seperti grafik. Pertanyaannya adalah berapa kecepatan partikel setelah gaya selama 2 detik ya. Selama 2 detik berapa? Momentum itu ada. Satu lagi apa? Impuls. Momentum dan impuls. Jadi teman-teman, ini soal yang pernah keluar di tahun 2019 ya. Ini ada soal seperti ini, grafiknya juga persis banget yang ditanya seperti ini. Nah, ini adalah fisika di momentum dan impuls. Jadi ini kita dengan
konsep momentum dan impuls ya, kita bisa tahu ya kecepatan partikel setelah mengalami gaya 2 detik itu berapa. Nah, jadi ceritanya seperti apa sih? Jadi awalnya tuh gini, ini ada benda lagi gerak ke kiri gitu guys, minus 2 meter per detik, itu dia artinya lagi gerak ke kiri misalkan aja gitu ya. Habis itu dikenakan gaya ya, didorong misalkan, dorongannya itu selama 2 detik ya. Gayanya berapa? Gayanya itu berubah-ubah ya, teman-teman bisa lihat nih grafik ya, mulai dari 0, 1 Newton, terus 2 Newton paling tinggi, habis itu balik lagi ke 0. Jadi gayanya itu seketika aja ya, dalam waktu cuma 2 detik. Besarnya pun bermacam-macam ya, mulai dari 0 maksimum sampai 2 dan seterusnya. Akibatnya apa? Akibatnya nanti ya bendanya akan mendapat impuls gitu ya, mendapat impuls ya. Maka kita bisa cari berapa kecepatan partikel selama 2 detik pakai konsep impuls. Jadi ingat, impuls itu adalah perubahan momentum. Impuls setara dengan perubahan momentum. Nah, impuls bisa kita tuliskan I sama dengan delta P. Delta itu perubahan, P adalah momentum. Jadi delta P perubahan momentum. Kalau diberikan grafik ya, di mana sumbu S menyatakan waktu dan F dan vertikalnya menyatakan gaya, maka impuls itu setara dengan luas grafik ya, luas di bawah grafik. Nah, sama dengan M dikali perubahan momentum ya. Sebenarnya perubahan momentum itu momentum akhir dikurangi momentum awal. Jadi kalau teman-teman kalikan ini M kali V2 itu momentum akhir, dikurangi M dikali V1 itu namanya momentum awal. Jadi luas grafik sama dengan ini, M kali V2 min V1. Luas grafiknya ini teman-teman nih, bentuknya luas segitiga gitu ya, luas segitiga. Jadi kita bisa tuliskan luas segitiga itu adalah setengah dikali alasnya 2 detik, nah dikali tingginya ini 2 Newton. Jadi tulis saja setengah kali 2 dikali 2 sama dengan masanya tadi 250 gram ya. 250 gram itu paling enak sih kata langsung tulis saja, itu kan 0,25 kilogram atau 1/4 kilogram. Jadi 250 gram itu kakak bisa tuliskan 1/4 kilogram dikali V2. V2 ini kecepatan akhir ya, ketika detik kedua, dikurangi V1. V1 nya itu adalah kecepatan awal. Kecepatan awal itu tadi dia bilang bisa minus 2, artinya dia lagi gerak ke kiri. Ingat ya, kalau momentum itu sertakan tanda minus dan plusnya. Kalau dia geraknya ke kiri ya minus, gunakan tanda minusnya. Kalau dia lagi gerak ke kanan ya udah pakai tanda plus. Jadi jangan dibuang ya tanda-tanda untuk menghitung momentum ini. Jadi V2 min V1 nya adalah minus 2. Setengah kali 2 kali 2 itu sama dengan 2, sama dengan 1/4 dikali V2 tambah 2, sehingga 8 sama dengan V2 ditambah 2, dan V2 ini kita dapatkan 6 meter per detik. Nah, ini artinya apa? Artinya setelah benda diberikan gaya selama 2 detik, bendanya bergerak ke kanan ya, bergerak ke kanan dengan kelajuan 6 meter per sekon. Kan V2 nya tandanya positif ya. Jadi tadinya dia bergerak ke kiri, didorong dengan gaya ya selama 2 detik. Akibatnya pada detik kedua pemberian gaya, bendanya sudah bergerak dengan kelajuan 6 meter per sekon, arahnya ke kanan. Oke guys, seperti ini pembahasan 3 soal dari kakak ya. Silakan jika ada hal yang mau ditanyakan. Masih ada waktu 5 menit lagi guys. Kak, mau SS yang soal Iya. pertama tadi sama jawaban pembahasan. Kenapa? Ulangi, suaranya agak putus-putus. Mau SS soal yang pertama sama pembahasannya. Iya kak, soal yang pertama tadi. Ini soal yang pertama. Sebentar guys. Seperti ini. Iya kak, makasih. Makasih. Ya. Nah, ini teman-teman, ini kan Kak Fauzi lagi jelasin aja ya. Jadi Kak Fauzi lengkapi tulisnya energi, panjang, luas, waktu. Nanti kalau dalam tes, ya teman-teman nggak perlu lah sampai sedetail gini ya. Yang penting teman-teman bisa menguraikan, bisa menyatakan bahwa Q adalah energi gitu loh. L adalah besaran panjang, A adalah besaran luas gitu.
terserah teman-teman nanti ngerjain cepetnya gimana. Intinya sih Kak Fuzi di sini lagi jelasin aja, jadi Kak Fuzi tulis aja kayak gini panjang-panjang seperti itu. Kak, aku ASS nomor 2 sama 3 dong soalnya. Soalnya aja, Kak. Oh, soalnya ada di grup Telegram. Oh, ada. Iya deh. Iya. Makasih, Kak. Ya, pembahasannya silakan yang mau SS. Sambil SS teman-teman ya, jangan lupa share kegiatan live class ya, fisika atau yang lainnya tiap malam seperti ini jam 8. Silakan share kegiatan ini di Instagram kalian, di Instastory-nya ya, dengan tag sekolah.online. Nanti kalau teman-teman yang beruntung akan dapatkan hadiah gitu ya, berupa privat langsung dengan tutor dari sekolah. Teman-teman yang beruntung nanti akan dipilih ya, akan mendapatkan layanan privat gratis dari tutor sekolah. Seperti itu teman-teman. Kak, soal nomor 3-nya bisa di... Aku soalnya aku mau SS, Kak. Soalnya kalau pembahasan soal udah ada di grup Telegram ya Kak. Soal sama pembahasannya, Kak. Oh ya, ini soal nomor 3. Sudah, nih pembahasannya. Kak, baca chat, Kak. Oh iya, sebentar. Tapi, Kak. Proses sendiri. Oke, sebentar. Oh iya, maaf. Kak, kenapa dari Kolaf ya Kak, kenapa nomor 3 disebut grafik perubahan momentumnya? Karena gini, momentum itu kan ada hubungannya sama impuls ya. Impuls itu hasil perkalian antara gaya dengan selang waktu. F dikali delta P. Lah di soal itu, di soal nomor 3 ada grafik ya, menyatakan sumbu X yang menyatakan waktu, sumbu Y-nya menyatakan gaya. Oh, berarti sudah kita bisa pastikan bahwa gaya tersebut, grafik tersebut membicarakan tentang momentum ya, membicarakan tentang impuls. Nah, nanti ada kaitannya dengan perubahan momentum. Jadi gitu ya untuk kelas. Kemudian untuk Sisilia, kenapa nomor 3 bisa tahu itu kalau pakai momentum? Ya tadi ya Kak, ya sisi seperti itu. Jadi kita udah tahu dulu itu, pastikan ya sumbu X menyatakan apa, waktu, sumbu Y-nya menyatakan gaya. Nah, kalau ada gaya dengan waktu, kalau dikalikan gitu ya, itu sama dengan impuls. Ya, impuls. Maka impuls itu setara dengan perubahan momentum. Dari situ kita bisa tahu ya, kita bisa tahu berapa kecepatan akhir dari benda. Kak, itu kenapa bisa jadi 8? Oh, tadi itu 8 itu hasil hitungannya ya, ya tadi setengah dikali 2 dikali 2 sama dengan 1/4. Nah, jadi 2 dikali 4 jadinya 8 ya. Untuk siapa nih, gak ada? Itu kan yang di ruas kiri 2, di kanan 1/4. Nah, 1/4-nya dipindah ruas kiri, berarti kan 2 dikali 1/4. Bukan 2 dikali 1/4, tapi 2 dikali 4 gitu ya untuk Sisilia. Kemudian Kak, dari Tanaya Fauzia, Kak yang nomor 2 itu tolong dijelasin dong kenapa rumusnya ada mu. Ya, mu itu berasal dari gaya gesek ya. Gaya gesek itu ingat rumusnya, gaya gesek adalah mu dikali gaya normal. Makanya tadi Kak Uzi sibuk dulu tuh menghitung gaya normal. Jadi pastikan dulu gaya normalnya berapa. Habis itu baru dikalikan mu, koefisien gesekan. Kenapa tahu ada gesek? Karena kan soal dikasih tahu ya itu kasar, kemudian ada mu-nya. Jadi udah bisa dipastikan ya itu lantainya ada gaya geseknya pada balon.
mu itu bisa positif. Kalau mu-nya angka sebenarnya ya, angka koefisien angkanya nilainya positif, cuma arahnya nanti ketika itu dikalikan mu dikalikan dengan gaya normal akan jadi gaya gesek. Nah, gaya gesek itu nanti arahnya macam-macam, bisa ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, tinggal konsekuen aja. Misalkan kalian menggunakan positif ke kanan, maka ketika gaya geseknya ke kiri, ya udah itu jadi tandanya negatif, jadinya minus gaya gesek gitu ya. Jadi yang min dikali mu kali ya, tergantung arahnya. Jadi tergantung arahnya itu kalau sudah jadi gaya gesek ya. Itu Siska lihat. Oke guys, sebenarnya kakak masih mau berlama-lama ya di live class ini, tapi apalah daya ya, kita dibatasi oleh ruang dan waktu.